Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan ya update terbaru dari Ncross. Jadi teman-teman di versi yang terbaru ini Ncross sudah banyak ada update, yaitu terutama versi tampilan. Tampilan dashboardnya teman-teman sudah bisa melihat seperti ini, ada tampilan saldo, ada pesanan baru, ada chat, ada diskusi. Di sini teman-teman untuk saldo, nah ini teman-teman diproteksi, jadi teman-teman bisa menghide berapa banyak total saldo yang ada di toko-toko yang ada terdaftar di Ncross ini. Untuk membukanya teman-teman tinggal masukkan password dari akun Tawang Tech teman-teman. Misalnya seperti ini. Nah ini teman-teman tinggal klik tampilkan aja. Nanti akan tampil saldo untuk seluruh akun yang ada di teman-teman. Kemudian di sini teman-teman juga bisa melihat ada toko. Di list toko ini teman-teman bisa mencari di sini. Misalnya cari tokonya apa, Shopee atau mau filter Bukalapak. Nah, di sini bisa semua, teman-teman. Di sini tampilannya ada tampilan berapa banyak pesanan baru, pesanan diproses, komplain, chat baru, diskusi. Ini ada yang bisa dilihat berdasarkan warnanya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, ini teman-teman bisa melihat dari daftar tingkatan urgensi mana yang perlu dilihat terlebih dahulu. Kemudian menu pesanan baru ada di tab ini, pesanan diproses, pesanan dikomplain, chat juga ada di sini. Jadi semua chatnya nanti akan ngumpul di sini, diskusi ya akan ngumpul di sini. Ini untuk update tampilan terbaru ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini. Nah, misalnya pengen ngefilter, nah pesanan baru. Nah, ini teman-teman juga bisa ngelihat dari sini. Atau dari chat atau toko nih, teman-teman juga bisa ngelihat dari sini ya. Oke. Kemudian yang beda lagi itu masalah grouping ya. Jadi teman-teman ada grup di versi Ncross yang terbaru ini, teman-teman ada di bagian buka grup. Teman-teman bisa menambahkan grup apa aja yang mau kita lihat berdasarkan toko-toko yang kita bikin. Misalnya kita bikin grup sesuai dengan admin 1, admin 2, atau berdasarkan jumlah toko atau berdasarkan jenis toko yang berdasarkan optimasi kita atau dengan menggunakan spamming. Nah, terserah dari teman-teman mau bikin grup sesuai apa. Misalnya ini saya bikin grup namanya grup admin 2 gitu ya. Nah, kita tambahkan. Nah, mau tokonya apa aja nih? Saya misalnya mau tambahkan Lazada dan MDS Store seperti itu ya. Teman-teman tinggal simpan aja nih. Ya, nanti otomatis di dalam grup admin 2 ini bakal cuma ada 2 toko tersebut. Nah, kalau kita aktifkan grup 2 ini, nah otomatis yang ada di sini adalah data-data yang berkaitan dengan toko yang ada di grup tersebut ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau misalnya pengen pindah grup lagi, bisa ke admin 1 seperti ini. Ini belum ada datanya, bisa pindah atau teman-teman bisa masuk ke semua toko. Nah, seperti ini ya. Mudah banget untuk penggunaan grupnya. Kemudian ketika tambah toko, teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini di sini ada tambahan grupnya. Ketika nambahin toko, teman-teman bisa nambahkan itu bisa grup yang satu atau grup 2. Di sini langsung bisa ditambahkan di sini. Kemudian notifikasi sound ini bagi teman-teman yang mau custom nih bisa tambahkan sendiri custom. Audionya mau audio apa bebas terserah, teman-teman tinggal pilih audio yang teman-teman inginkan sendiri. Kemudian ini cookies, kalau teman-teman ada punya file cookies, jadi teman-teman punya cookies dari aplikasi lain ataupun yang lain tuh teman-teman bisa menambahkan fitur cookies lewat import dari sini. Nah, ini juga ada fitur tambahan yaitu terutama prioritas penanganan. Ini chat kita bisa atur mau rendah, mau sedang, mau tinggi. Nah, kita atur misalkan rendah itu kurang dari 24 jam, sedang 24 sampai 64 jam, tinggi di atas 64 jam. Ini dibedakan dengan warna hijau, kuning, dan merah ya. Teman-teman bisa digunakan di sini. Kemudian kalau teman-teman pengen menggunakan pengaturan proxy, nah ini teman-teman bisa gunakan proxy, kemudian ditambahkan aja proxy-nya apa, alamatnya apa, portnya apa. Kalau ada user password silahkan masukkan di sini. Nah, ini untuk tambahan fitur-fitur yang ada di versi terbaru ya.
Oh iya, di sini akan saya jelaskan juga kalau teman-teman mengalami kendala ketika login menggunakan Encross, terutama di Tokopedia. Nah, itu dia ada istilahnya pembatasan limitasi dari akses Tokopedia ke banyak device ya. Biasanya kalau login kemudian ada tulisan ada kendala di akunmu seperti itu. Nah, untuk mengakalinya, teman-teman bisa manfaatkan akunnya misalnya seperti ini, tinggal klik buka toko. Nah, ketika klik buka toko, teman-teman bisa masuk ke seperti ini. Nah, untuk meloginnya nanti teman-teman bisa pilih, nah itu dari misalnya kita nggak bisa login, nah kita bikin toko baru seperti ini ya. Ini misalnya seperti ini. Oke, kita bikin seperti ini misalnya. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Ini ada toko yang belum login. Yang belum login tadi di sini ya. Nah, ini yang belum login. Jadi teman-teman akan melihat nih ada yang belum login. Kalau teman-teman belum bisa login, kalau menemui kendala, nah itu teman-teman bisa melihat di sini ada menu namanya login browser. Jadi ketika teman-teman login dari menu biasa gagal, misalnya diklik double klik ini, misalnya di toko saya ini ya. Ini ketika di double klik ini masuk ke sini, kemudian masukkan akun password seperti biasa menemui kendala, teman-teman bisa klik login browser. Jadi di sini dengan menggunakan fitur login browser ini kita menambahkan semacam untuk mengelabui dari sistem bot dari Tokopedia ini supaya tidak mendeteksi akun dari device lain lah gitu kan. Jadi ini istilahnya untuk mengubah user agent dan lain-lain supaya bisa masuk. Jadi teman-teman gak usah khawatir dengan menggunakan ini, teman-teman bisa masuk kembali ketika ada kendala dengan akunmu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi penjelasannya kalau teman-teman gagal login di Tokopedia bisa menggunakan fitur ini. Kemudian yang baru lagi teman-teman juga bisa melihat di sini di bagian toko saya. Nah, ini teman-teman bisa ekspor cookies, yaitu ekspornya tinggal centang semua. Nah, ini teman-teman tinggal ekspor tokonya. Mau cookies, mau Excel atau bentuk Encross nih yang bakal bisa diimport di device yang baru di Encross yang kita bisa pindahkan, tinggal pilih formatnya. Nah, teman-teman misalnya pengen dalam bentuk cookies, nah tinggal pilih aja ini foldernya. Misalnya kita pilih filenya di sini, saya akan bikin sebuah folder dulu di desktop ya. Kita bikin misalnya kita buat di sini di desktop. Nah, ini untuk cookies. Kita bikin folder ya, cookies. Oke. Nah, ini kita pilih cookies. Kita balik dulu. Nah, ini kita pengen ekspor cookies dalam bentuk file JSON ya. Seperti itu. Kita open foldernya, kemudian kita ekspor. Nah, seperti ini teman-teman akan mendapatkan file cookies yang ada di sini. Seperti ini. Cookies-cookiesnya ini teman-teman bisa import dengan menggunakan aplikasi lain ataupun aplikasi yang bisa dipakai di tempat lain. Yang nantinya cookies-cookies ini juga bisa di-import di Encross. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ada banyak tambahan fitur-fitur baru di versi yang terbaru ini yang kita rilis yaitu 105. Jadi untuk penjelasan perubahan yang ada di Encross terbaru kurang lebih seperti itu. Jadi fitur-fiturnya di sini sudah kita optimalkan. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dengan baik. Dari feedback-feedback yang teman-teman kasih sudah kita implementasikan. Kalau ada feedback lagi silahkan hubungi kita ya. Nah, kurang lebih untuk versi Encross yang terbaru seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di video ini atau ke akun
customer service kita ya di Lawangtech Facebook ataupun di WhatsApp kita di bit.ly/admin-lawangtech. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Terima kasih.